Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap gembira, tetap semangat. Teman-teman, kita akan memasuki masa Prapaskah atau masa retret agung bagi kita umat Katolik, dan akan diawali dengan Rabu Abu, di mana pada hari Rabu Abu kita semua umat Katolik akan menerima abu dengan ditandai abu di dahi masing-masing. Nah, teman-teman, mungkin masih ada teman-teman juga yang bertanya, abu yang dipakai itu abu dari mana? Atau dibuat dari apa? Nah, pada kesempatan ini teman-teman dan sahabat sekalian, saya akan memperlihatkan proses pembuatan abu yang dipakai pada upacara Rabu Abu dalam perayaan Ekaristi. Maka saat ini saya memperkenalkan atau saya akan sedikit membahas tentang abu yang dipakai. Teman-teman, abu itu ini yang sudah selesai ya. Ini yang sudah selesai, yang jadinya yang abu seperti ini. Nah, abu yang dipakai ini, pertama-tama saya jelaskan bahwa abu ini bukan dari kayu sembarang atau dari bahan sembarangan. Tetapi abu ini dibuat dari daun palma yang tahun lalu kita perayaan Minggu Palma itu, kemudian masing-masing umat membawa ke rumah masing-masing daun palma yang sudah diberkati itu. Nah, daun palma yang sudah kering itu kemudian dikumpulkan kembali oleh umat sebelum hari Rabu Abu, dan daun-daun palma yang sudah kering itu yang dibakar kemudian diolah dan menjadi abu yang dipakai kembali dalam perayaan Rabu Abu. Jadi bukan dari bahan sembarang atau bukan dari daun sembarang, tetapi daun palma yang sudah diberkati tahun lalu dan sudah kering dan kita bakar lagi, karena kan itu sudah diberkati, jadi kita tidak buang, jadi kita pakai lagi untuk perayaan Rabu Abu. Nah, kemudian proses atau cara membuatnya itu supaya menjadi abu yang halus, yang bagus untuk kita pakai dalam perayaan Rabu Abu itu, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita simak ya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuatnya supaya bisa hasilnya halus, hasilnya bagus, dan tidak, kalau dipakaikan ke orang, ke umat itu dipakai tanda salib di dahi itu, tidak kayak terasa kasar, dan jangan sampai ada sesuatu yang terasa kasar, tidak halus, lalu membuat di dahi atau di muka orang itu rasanya kasar dan jangan sampai melukai. Nah, teman-teman simak video atau simak proses selanjutnya bagaimana cara membuat abu ini supaya hasilnya bagus dan bisa dipakai. Nah, ini sebenarnya kan daun yang sudah diberkati, tetapi nanti dalam upacara penerimaan abu, tetap abu yang sudah diproses ini akan diberkati lagi. Baru kita bisa pakai untuk sebagai tanda tobat. Abu yang kita terima itu sebagai tanda tobat atau sebagai tanda penyesalan kita. Oke, lanjut teman-temannya, kita akan simak cara pembuatannya. Oke, silakan ikuti. Nah, daun-daun palma itu yang tadi saya sebutkan itu, ini daun palma yang dikumpulkan oleh umat. Ini daun palma yang tahun lalu diberkati, kemudian sudah kering, dan inilah cara memprosesnya untuk menjadi abu. Jadi supaya hasilnya bagus itu, maka pertama-tama daun-daun ini dipotong-potong beberapa bagian,
Dan kalau ada batang yang keras, ada yang nanti akan membuatnya kasar yang seperti ini, batang yang keras ini dikeluarkan. Jadi kita ambil daun-daun yang halus seperti ini, yang kecil-kecil tidak apa-apa. Nanti setelah diproses pasti sudah akan menjadi halus. Jadi ini semua nanti dipotong-potong teman-teman, sambil dipilih mana yang harus dibuang. Nah seperti ini yang harus dibuang, yang batang besar-besarnya. Oke, kita akan potong-potong dulu sampai selesai, baru kita lanjut untuk pembakaran dan proses selanjutnya. Nah teman-teman, sambil dipotong-potong, bisa sambil dibakar, tapi dibakar juga di tempat yang gampang untuk nanti kita ini, dan tidak boleh di tempat yang kotor ya. Jadi diusahakan supaya bakarnya itu pas di tempat yang aman, atau di tempat pakai wadah yang bersih, yang nantinya bisa untuk gampang kita angkut abunya itu untuk dikumpulkan. Jadi tidak boleh dibakar di tempat yang sembarangan. Nah sementara dibakar supaya jangan terlalu penuh dan apinya terlalu besar, maka sambil dibakar, sambil dipotong-potong kecil. Nanti kan hasil abunya itu kan jadinya tinggal sedikit saja. Jadi prosesnya begitu sampai nanti daun-daun yang sudah terkumpul ini sampai habis. Nah teman-teman, tadi yang ada satu tumpuk itu sudah habis dibakar, dan ini hasilnya. Ya, tinggal sedikit saja. Tuh. Nah, sekarang proses pembakaran daun itu sudah selesai, maka kita akan lanjut ke proses yang berikutnya untuk memperoleh hasil menjadi abu yang halus dan bagus. Nah, ini masih dalam suhu yang panas ya. Jadi kita pakai alat untuk supaya nanti jadinya halus, dipicek-picek pakai sutel. Jadi teman-teman yang kerja di paroki, yang sudah menjadi tugasnya setiap tahun untuk membuat abu, jadi kita sediakan wadah ini jangan dibuang atau jangan dipakai sembarang, tapi nantinya dibersihkan, disimpan lagi untuk dipakai tahun depan. Jadi kita gunakan barang-barang itu tidak sembarang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses selanjutnya teman-teman. Setelah tadi dipindahkan dari wadah pembakaran, sekarang kita akan lanjut ke ini disangan. Maksudnya apa? Supaya tadi yang belum begitu masih agak-agak keras begitu, nanti dengan sendirinya setelah dia panas nanti akan hancur. Dan ini hasilnya nanti akan menjadi sangat halus, sehingga tidak perlu disaring juga sudah bagus hasilnya untuk kita pakai pada Rabu Abu. Nah, jadi proses pembakaran ulang ini teman-teman, tapi ini kan tadi yang yang masih daun dibakar. Nah, ini setelah jadi abu terus disangan lagi begini. Ini membutuhkan waktu ya kurang lebih 15 menit
Ya sesuai dengan banyak atau tidaknya abu yang ada di dalam. Nanti kita lihat tandanya bahwa dia sudah benar-benar hancur itu kalau dia ada kayak kelihatan bara yang percik-percik api, itu berarti kan tadi yang kasar-kasar itu berarti benar-benar sudah jadi abu ya, sehingga nantinya jadi halus semua. Nah gitu kan teman-teman, ada lihat yang masih ada kelihatan merah-merah, itu berarti itu yang masih kasar. Nah kita tunggu sampai semua ini sudah kelihatan merah semua, itu berarti kan sudah merata ya, sudah hangus semua, sehingga nanti kalau sudah jadi merah semua itu kita dinginkan, baru kita tunggu sampai dingin betul baru diproses. Guys, resiko bakar abu jadinya muka juga penuh abu. Jadi kalau bakar pembuatan abu ini teman-teman, disarankan supaya di ruangan yang aman ya, karena kalau dalam proses begini dia akan abunya kemana-mana, nanti semua kena abu. Jadi disarankan untuk cari tempat yang aman untuk manusia dan untuk semua ruangan. Oke teman-teman, lanjut. Nah teman-teman lihat nggak, itu kelihatan kayak merah, sudah merah ya, kayak bara yang itu ya itu. Nah gini teman-teman, kita tunggu sampai sedikit lagi sampai sudah merah semua. Nah kalau dia sudah hangus semua, maka dia tidak usah disaring lagi, nanti dia dengan sendirinya sudah halus semua. Jadi kan kalau disaring kan nanti masih banyak sisa-sisanya, banyak yang dibuang. Nah, tapi kalau ini jadinya jadi hancur semua, jadi tidak terbuang-buang gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini ciri-cirinya sudah mau habis atau sudah mau selesai, karena nggak ada lagi yang tadi yang besar-besarnya kelihatan, tapi ini sudah merah sekali. Memang kelihatan begitu enggak, tapi di dalamnya itu sudah merah banget. Nah coba lihat, iya. Nah gitu kan, dia sudah jadi kayak bara semua itu, dan itu tidak ada lagi yang besar-besarnya. Sudah sepertinya merahnya sudah merata, berarti itu tandanya dia sudah hangus semua. Jadi kalau yang begini kita nggak perlu saring lagi, tinggal diaduk-aduk di ini sebentar, dia sudah halus. Nah teman-teman, karena dia sudah merah sekali ya, tadi kita sudah lihat itu ya, itu sudah merata, sudah hangus semua, itu tandanya sudah oke. Jadi kita matikan apinya untuk mendinginkan, dan selesai. Setelah dingin kita tinggal sedikit aduk-aduk begitu, nanti dia halus dengan sendirinya. Jadi proses sudah selesai. Nah teman-teman, setelah dingin maka kita carikan wadah yang bisa, yang pantas untuk pakai sebentar untuk upacara dalam gereja, karena nanti kan masih diberkati. Nah ini hasilnya teman-teman, bisa lihat halus sekali, dan tanpa disaring lagi. Itu hasilnya, halus sekali. Nah gitu teman-teman ya, semoga dapat membantu. Dan kalau tahun ini belum sempat buat seperti itu, mudah-mudahan tahun depan bisa mempersiapkan abu dengan lebih baik dan bagus. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.
selamat mempersiapkan diri untuk menyongsong masa Prapaskah dengan menerima abu, dan selamat retret agung. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dah.